Datang sampai sini, buka-buka baju dong. Kita hanya lihat baju, orang lain beli. Saudara bayang kalau kita hanya lihat tuh orang yang beli bungkus, itu saudara senang. Tersiksa Bapak. Akhirnya kasih kami, kawan, tolong foto beta deh kayak itu. Orang pulang bawa bungkusan, kita pulang bawa foto, kawan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini di mana kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu terbaik bagi kami. Kami mohon Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Yang tidak dapat tempat duduk ya tidak usah. Ya. Baik. Hari ini kita merasa sesuatu yang berbeda di Ramayana, Amin. Kalau datang di Ramayana berbelanja biasa, datang tanganga-tanganga biasa. Tapi kalau datang dan dengar firman Tuhan itu luar biasa. Kita beri kemuliaan nama Tuhan. Kita senang karena Ramayana tambah hari tambah bagus ini. Itu hari ada tangga di sini, sekarang tangga sudah hilang. Tapi ini kesempatan kita bisa bersama-sama. Tema yang diberikan kepada saya seperti ini, saudara, tentang waktu. Ingat, kita punya waktu hanya hari ini. Bukan kemarin, bukan besok. Yang kita lakukan hari ini, dia baik untuk masa depan. Mari kita buka Alkitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka juga amin. Itu tipu itu. Oke, baik. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merompak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk membelum, ada waktu untuk menahan diri dari membelum. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada dan Allah mencari yang jalan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat sedikit. Shalom. Saudara-saudara, kalau secara cepat kita membaca kitab Pengkhotbah, kalau kita baca kitab Pengkhotbah secara cepat, seolah-olah segala sesuatu itu sia-sia. Umur panjang sia-sia, umur pendek juga, cantik sia-sia, apalagi kaya sia-sia, miskin juga. Tapi apakah
Apakah memang itu yang dimaksudkan oleh kitab pengkhotbah? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Tidak sia-sia. Lalu kenapa itu kemudian dikatakan seperti itu kalau kita baca secara cepat? Yang tulis kitab pengkhotbah ini Salomo. Alkitab mencatat bahwa sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang bisa lebih hebat lagi dari Salomo. Tidak ada. Salomo paling hebat juga. Ada 3 hal yang paling dicari oleh laki-laki: tahta, wanita, harta. Jabatan, perempuan, dan kekayaan. Dari segi tahta, dari segi jabatan, saudara-saudara, Salomo itu raja. Tidak ada lagi jabatan yang lebih tinggi dari raja. Yang lebih tinggi hanya satu: raja di atas segala raja. Itu dari segi jabatan. Dari segi wanita, dari segi perempuan, Salomo punya 700 istri, tambah 300 gundik. 700 tambah 300 banyak. 1000. Saya yakin kalau nama separuh dia tidak kenal itu. Paling sulewat baru dia tanya, weh, lu nama siapa lah? Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, maka dia tuh kurang lebih 3 tahun berputar kembali sampai istri yang pertama. Itu sampai supemilu berintu. Baru itu nona-nona cantik semua, anak-anak para raja, salah satunya putri Firaun. Nona gagah-gagah, bukan sama kayak nona dari ini, gagah-gagah semua, mantap-mantap semua. 700 tambah 300 berapa? Tapi saudara-saudara dengar, kalau Alkitab bilang Salomo punya 700 istri dan 300 gundik, itu informasi. Alkitab 2, informasi dan ajaran. Nah, yang 700 tambah 300 itu informasi. Gereja biasa lagi tambah rusak itu kalau orang bikin masih jadi ajaran. Kadang dia mau kawin 2, dia bilang, kenapa Salomo bisa 700? Beta baru mau 2, kamu semua remah. Tidak, itu informasi. Dari segi kekayaan, dari segi kekayaan, saudara-saudara, di zaman Salomo itu perak tidak ada harga. Perak tidak ada harga. Kalau perak sasu tidak ada harga, jambau memang kita pun besi putih dong itu. Itu tidak pakai di zaman itu. Itu gelang-gelang kea dong itu. Itu tidak pakai muti salak dong, itu tidak pakai di zaman Salomo. Emas 24 karat itu yang paling dicari. Pendapatan emas Salomo per tahun. Pendapatan emas Salomo per tahun yang dibagar saudagar, di luar para persembahan para bupati, itu yang dia dapat 1 tahun tuh 666 talenta. 666 talenta. 1 talenta itu beratnya kurang lebih 34 kg. Jadi kalau dia dapat 666, berarti 666 kali 34. Pendapatan emas Salomo per tahun kurang lebih 23 ton emas. Lebih dari batu akik gitu. Ya, kita pun 10 gram saya pakai semua pergi gereja bergantung di luar begitu. Dia pun 23 ton. Kalau dikonversi dengan harga emas sekarang, pendapatan per tahun kira-kira 17 sampai 18 triliun rupiah. Tapi Salomo dengan rendah hati biar begini, jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, juga sia-sia. Saudara, lalu apakah gimana sia-sianya sekarang? Salomo mau kasih tahu, saudara-saudara, waktu dalam hidup ini singkat. Waktu yang sudah sangat singkat ini berisi lagi pertentangan dengan pertentangan. Ada sehat, ada sakit, ada susah, ada senang, ada untung, ada rugi, ada hidup, ada mati. Waktu yang sudah singkat diisi lagi dengan pertentangan-pertentangan. Baru kita hanya menaruh perhatian pada jabatan, pada kekayaan, pada perempuan. Itulah kesia-siaan. Hidup sangat singkat, tiap hari urus perempuan hidup sangat singkat, tiap hari harus urus kekayaan saja, urus jabatan. Wah, ini sia-sia. Beredar di grup WA itu kan jelas toh. Kalau yang kita cari itu hanya yang jasmani, toh pada akhirnya akan nol juga. Pada akhirnya akan nol juga. Kalau perhatian kita khusus di situ, harus ada lain yang lebih di situ.
Itu beredar di grup-grup WA bilang begini. Kalau umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik itu sama saja. Cantik atau tidak cantik sama saja. Kenapa? Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Kalau masih umur 30 tuh yang kayak kinclong, kayak tertarik. 50 tuh kita rasa kayak ini ada meleleh, betul tidak? Tidak bisa. Saya pun teman ketika baru SMA dulu, dia pun tato tuh terlalu gagah. Tato ini yang Guns N' Roses ada melukis tuh pangku kaki kok melukis. Gagah sekali, kulit su bagus, tinta su bagus lagi, itu SMA. Waktu dia umur 43 tahun kok sakit, kita pilih dia, itu tato su bukan kayak orang pangku kaki, orang bersujud begini. Serius sekali. Mama-mama dong jangan percaya kalau orang datang tanya bilang, "Mama, umur berapa? Umur berapa?" Terus kita kasih bilang 50. Terus bilang, "Hah? 50?" Macam ke 30, jangan percaya. Masa kau umur 50 sama ke 35? Yang 15 di mana coba? Mama dong kalau jalan deh mama pu anak perempuan terus orang tanya, "Mama, ini siapa? Ini siapa?" Terus kita bilang, "Ini siapa anak yang pertama?" Terus dia sengaja bilang, "Hah? Anak Nona?" Macam ke kakak adik, jangan percaya. Mama tuh kalau ke kakak adik dan dia pu anak tuh hanya dua kemungkinan. Pertama, dia pu anak pu muka terlalu tua. Makanya dia pu mama tuh kayak tipis-tipis. Atau yang kedua, kemungkinan besar, bos lihat pohon saja. Ini pohon tua ini. Kalau anak muda ke dia pu mama, anak beda tipis dan dia pu mama hanya dua kemungkinan. Pertama, dia pu anak pu muka terlalu, atau yang kedua kemungkinan besar dia pu mama nikah terlalu muda. Mangkali 8 tahun sudah nikah. Makanya kemudian jaraknya jadi jangan. Umur 50 itu tidak bisa. Di umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Kau pensiun. Waktu kita masih aktif tuh yang anak-anak datang, "Siap, laksanakan, lanjutkan, hormat." Itu aktif. Waktu pensiun mau terima pensiun di kantor pos itu ada yang honor 3 bulan. Saya lihat kita dari jauh, dia bilang, "Tua, amat kau tua." Itu rasa kayak mau cek ke dia. Di umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau pakai tongkat begini mau naik di lantai 2, tidak bisa. Umur 80 tahun. Kalau Tuhan izinkan kita umur panjang sampai 80 tahun, saudara, kaya atau miskin pun sama saja. Sama saja. Kau itu so asam urat lai, kolesterol lai, ginjal lai, gigi su tidak ada. Tidak mungkin beli kau sendiri makan. Tidak mungkin lain. Iya, orang lain punya, kita paling-paling mall. Itu tidak bisa. Apa? Memang begitu. Saudara-saudara, kalau kumpul cucu dong, kau cucu lari-lari begini, cucu bilang, "Oma, mau makan apa nak? Kakak bagi." Paling oma hanya bilang, "Jangan. Oma bubur." Kau mau bergaya apa? Paling begitu. Saudara, tapi banyak orang cari hanya untuk kepentingan itu. Kesuksesan itu ada dua, saudara. Ada kesuksesan yang tampak dan ada kesuksesan spiritual. Kesuksesan yang tampak itu semua bisa direkayasa. Kesuksesan yang tampak itu misalnya dulu miskin, sekarang kaya. Dulu tidak ada rumah, sekarang rumah batu besar. Dulu tidak ada pengikut, sekarang pengikut banyak. Dulu jalan kaki, sekarang naik oto, Grab. Kita rasa itu kaya, tapi itu semua bisa direkayasa. Itu bisa direkayasa. Iya toh? Kesuksesan yang kedua adalah kesuksesan spiritual. Ini kesuksesan spiritual ini, di sini ada kejujuran, saudara. Orang lain saudara bisa tipu, tapi tidak bisa tipu diri sendiri. Di sini ada pengakuan dosa. Saudara tidak akan mengaku dosa di hadapan umum, tidak akan.
Paling yang standar, yang spesifik saudara tidak mengaku di sini sekarang saudara. Ini benteng paling terakhir di mana saudara berjumpa dengan godaan demi godaan. Itu di sini. Tapi mari kita jujur. Berapa banyak waktu, tenaga, uang, kesempatan, modal yang kita pakai untuk kepentingan kesuksesan spiritual. Yang kita pakai paling banyak untuk sukses yang mana? Yang tampak, yang kelihatan, yang berakhir, yang kemungkinan besar bisa direkayasa. Yang ini kita abaikan, yang ini seringkali kita abaikan. Saya senang sekali bertepatan dengan ada pembatalan acara tanggal 29, teman-teman dari Ramayana bilang, kakak khotbah di sini. Oh jadi, saya waktu lihat keadaan begini luar biasa ya. Ini luar biasa. Saudara perlu untuk kasih aplaus sedikit untuk ini. Kata pegangan cepat itu. Senang itu berurusan dengan kepuasan-kepuasan. Sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Kita bilang, kalau saudara senang, ada waktu untuk senang kan? Ada waktu untuk susah. Kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara susah sekarang, kalau kita juga tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu kamu senang, baik waktu kamu susah. Baik waktu kamu sehat, baik waktu kamu sakit. Tapi banyak orang kan cari senang. Kalau senang yang saudara cari, dunia dapat berikan bagi saudara. Uang yang banyak memiliki kesenangan saudara. Tetapi sukacita itu hanya bisa kita temukan di dalam siapa? Di dalam Tuhan hanya ada sukacita. Kalau saudara mau senang-senang, datang sini, datang Ramayana, ajak kawan. Saudara, kawan, mari kita pergi Ramayana. Pikir apa dong? Pitangang-tangang saja baik. Pilih dia. Datang sampai sini, buka-buka baju dong. Kita hanya lihat baju, orang lain beli. Saudara bayang kalau kita hanya lihat tuh orang yang beli bungkus, itu saudara senang. Tersiksa Bapak. Akhirnya kasih kami, kawan, tolong foto beta deh kayak itu. Orang pulang bawa bungkusan, kita pulang bawa foto kawan. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama ke ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan bernaik ban kira sungai oto. Nah, mari kita lihat. Salomo lanjut. Ini sebuah refleksi dia di masa tua. Dia melihat bagaimana Tuhan menyertai dia dalam semua masa hidupnya. Yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit dan seterusnya. Dia kasih tahu sekarang, hidup ini terlalu singkat. Terlalu singkat. Berulang-ulang kali saya bilang begini. Saya pun teman bilang kepada saya, pendeta, kalau manusia hidup 70 tahun dan setiap 10 tahun sama dengan 1 hari, maka hidup manusia itu kira-kira hanya 7 hari. Hari Senin itu umur 0 sampai 10 tahun. Di sini ada yang hari Senin. Ini hari Senin, dulu pernah Senin toh. Hari Selasa itu umur 11 tahun sampai 20 tahun. Ada yang Selasa di sini? Nah, itu yang SMP dong tuh. SMA dong tuh. Yang tiap hari hanya mau reuni itu dong. Rabu itu umur 21 sampai umur 30. Di sini ada yang Surabu. Ingat Surabu Bapak. Sana lama lah ya. Kamis itu umur 31 sampai 40. Ada yang suari Kamis di sini. Kamis malam. Ingat Kamis. Hari Jumat, saya jujur memang saya Jumat. Jumat itu umur 41 sampai 50. Ada yang Jumat di sini? Boleh angkat tangan. Sama-sama dan beda kita Jumat. Jelas. Sabtu itu umur 51 sampai 60. Di sini ada yang hari Sabtu. Saya tidak berani omongin orang tua semua. Hari Minggu itu umur 61 sampai 70. Di sini ada yang seminggu. Pak Pendeta, saya Selasa tapi muka ke Sabtu, Bapak. Pak Pendeta, lalu bagaimana yang umur 71 ke atas? Oh, itu tiket sudi tangan. Pesawat saya yang delay. Tapi kalau saya bilang tiket sudi tangan, yang hari Rabu dong jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Kenapa?
Belum tentu semua yang hari Rabu itu bisa sampai hari Minggu. Kemungkinan besar Kamis pagi. Kita pun hidup kita tidak tahu ini, nah saudara. Kita pun tidak tahu. Karena itu, menurut tema ini, waktu kita hanya hari ini. Tolong pakai hari ini dengan baik. Kalau tidak, satu saat saudara menyesal. Ada orang yang bercita-cita, tapi cita-cita masa lalu. Cita-cita masa lalu itu ke mana? Itu tua-tua dulu baru panggil cucu dong, bayi cerita biar sebenarnya dulu bayi tentara. Itu sebenarnya dulu aku dulu. Mulai cerita, bayi cerita dulu. Wih dulu tuh waktu zaman Belanda. Itu Belanda datang, Jepang datang, itu kawan semua lari, hanya bayi sendiri yang tidak. Hei, bayi hebat, kenapa semua lari, bayi tidak lari? Mari kau kopi pistol di sini, bayi juga bisa lari. Paling-paling aja, kok cita-cita masa lalu. Dulu bayi jatuh dari lantai 2 tuh, hanya kelingking saya yang tergores, kelingking saya. Wih, bayi terlalu, kelingking saya yang tergores, iya. Yang lain patah buang. Paling-paling bayi hanya bisa cerita begitu. Mau apa? Tidak ada tipu hebat itu, saudara. Cita-cita masa lalu. Saudara hanya punya hari ini. Pakai hari ini yang baik. Amin kok? Iya. Tapi jangan juga menghayal ke masa depan saja. Karena masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Saudara itu yang hidup hari ini adalah buah dari keputusan masa lalu. Kenapa hari ini saudara ada di Kupang? Ya karena pernah keputusan datang di Kupang. Kenapa hari ini saudara punya suami yang itu, istri yang itu? Ya karena pernah ambil keputusan. Bukan ada yang bilang, Pak, saya tidak tahu. Pas bangun begini, kan tidak keputusan. Siapa yang tidak ambil keputusan itu susah. Hari ini harus ambil keputusan. Dalam satu hari, seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali keputusan. Itu berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau langsung turun, atau ambil tambah selimut bungkus badan, itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Itu juga berkonsekuensi ke masa depan. Kenapa hari ini pendeta Yandi berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 28 tahun lalu untuk sekolah teologi. Hari ini saya di sini. Keputusan penting. Orang tua dulu kasih tahu kita, di satu waktu yang sama kamu buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak dapat. Harus ambil keputusan buru yang mana. Alkitab bilang begini, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Bagi seorang perempuan dewasa umur 28 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki sekaligus suka dan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Bukan tiap hari yang bilang ini kok, ini. Oh itu lama-lama soal kawin. Jadi keputusan. Saya mau tanya kita, masak super mie itu cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat kok lama? Lama kok cepat? Teorinya cepat, prakteknya bisa lama kalau tidak segera ambil keputusan. Kalau saya bilang saya punya istri, yuk saya mau makan mie, terus orang tua lari di belakang 2-3 menit, dia datang tanya, Pak, mie goreng kok mie kuah? Terus saya bilang mie kuah ya sayang, mie kuah. Orang tua di belakang 2-3 menit, dia datang tanya lagi, kuah banyak kok sedikit? Kuah banyak saja. Untuk di belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, pakai sayur kok tidak? Mama taruh sah. Membuat di belakang 2-3 menit datang tanya, pakai telur kok tidak? Lama-lama kita tidak makan. Kita hanya bertanya, sampai makan kapan? Mulai sekarang. Saudara, kalau saudara berani mulai hari ini, berani bekerja hari ini, ada 2 kemungkinan. Bisa gagal atau bisa sukses. Tapi kalau saudara tidak pernah memulai sama sekali, hanya ada satu kepastian. Apa itu? Gagal. Kalau pernah mulai, ada 2 kemungkinan. Bisa sukses, bisa. Tapi kalau saudara tidak memulai, hanya ada satu kepastian. Apa itu? Kalau orang mendua hati itu tidak aman. Orang mendua hati itu tiap hari hidup hanya banding-banding. Saya mau tanya, saya suka tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini orang muda semua. Ibu-ibu,
Kalau ibu-ibu banding ibu-ibu dan ibu-ibu lain, kalau suami banding ibu-ibu dan ibu-ibu lain mau. Pas pulang sebentar suami bilang, "Ma, kenapa Ma tidak sama dengan ibu di sebelah?" Itu kita bisa berbunuh. Saya Natal di pedalaman timur sana, kami makan kue seragam. Dia pun nama kue Solo. Dia besar ke piring. Saya tidak tahu dong pakai tepung apa, yang pasti kami kunyah ke kunyah karet. Tidak habis-habis. Kami Natal dan 2 TKW ini. Sementara saya pusing kunyah-kunyah ini kue, terus ini kue do, ini TKW 1 yang begini. Bapak, yuk, kalau kita Natal di Hong Kong, itu tanya dia begini. Yang satu bilang, "Bapak, kalau kita Natal di Macau, ini kita di Timur. Yang engkau harus lakukan adalah bawa datang itu Hong Kong. Kalau tidak, kamu 2 berangkat." Saudara tidak bisa tinggal di situ, pikiran dan perasaanmu ada di tempat lain. Tiap hari dong kerja di Lipo, ini baju merah dong. Dong kerja di Lipo, tiap hari dong tiap hari dong kerja di Ramayana, tiap hari baju merah dong. Dong kerja di Ramayana, tiap hari dong bilang, "Kok dong di Lipo sana?" Tapi Lipo, tiap kamu di sini. Di sini ada yang suka banding-banding. Ada laki-laki ke perempuan, dia pakai baju warna merah. Kamu itu harus berhenti. Nah, bagaimana waktu ini sekarang diisi? Dia mau kasih tahu begini. Saya pernah bilang ini di mana-mana, saudara. 2 minggu itu cepat kok lama. 2 minggu cepat kok lama? Lama atau cepat? Cepat atau lama? Oke, kalau saudara pacaran 2 minggu cepat atau lama? Cepat. Kalau saudara tahan lapar 2 minggu cepat atau lama? Jadi yang benar 2 minggu termasuk cepat atau lama? Alkitab ini tebal begini, tapi kalau satu hari saudara baca 4-8 pasal, 4-8 pasal, cukup 4 bulan baca habis satu Alkitab. 4 bulan. 4 bulan cepat kok lama? 4 bulan cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat kok lama? Oke, kalau kita hidup hanya 4 bulan, cepat kok lama? Cepat. Kalau kita terus sakit 4 bulan, lama kok cepat? Jadi yang benar 4 bulan termasuk cepat kok lama? Tergantung. Ada cinta, kalau ada perhatian, kalau ada hari kasih sayang, hari-hari hidup ini terasa terlalu cepat. Tapi kalau hanya ada jengkel, iri hati, hari-hari hidup ini terasa terlalu. Di sini ada yang tukang iri hati, dia di lantai 1 ke lantai 2, di lantai berapa? Kemudian dia di atap, lihat. Berhenti iri hati, kerjakanlah apa yang perlu saudara kerjakan, jangan iri hati. Iri hati ialah lebih baik saya rugi, asal yang kau rugi lebih banyak daripada saya untung. Tapi yang kau untung itu apa, Bang? Tapi ada 2 orang tukang iri hati, dua-dua berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu dua tukang iri hati, Tuhan suruh malaikat, pio menendono. Bahaya. Akhirnya sudah kamu buat tarik lot. Waktu tarik lot, saya yang harus minta. Ini pikiran. Kalau saya minta kaya, Om Robi lebih kaya. Pikir-pikir, sudahlah Tuhan kasih saya pemata buta 1. Kalau beta pemata buta 1, Om Robi buta berapa? Buta 1 rugi kok tidak? Rugi kok tidak? Tidak. Mari baca buta. Buta 1 rugi, tapi lebih senang dia tuh orang buta. Itu dia pun nama iri hati. Di sini ada yang tukang iri hati. Dia ada duduk di sini. Coba tunjuk. Di atas tunjuk. Jangan iri hati. Tidak baik itu. Orang iri hati itu tidak selamat itu. Tak cekideng semua orang. Kalau sebentar kita pulang dari sini jalan kaki, ada yang bawa motor serempet terbakar. Dia lewat 20 meter dia jatuh. Kita bilang apa? Mampus.
Cek deh kita pembapa yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang. Di sini ada, di Ramayana ada, dia ada duduk di sini. Fam, berhenti iri hati. Tiap orang itu dia pun berkat sendiri, dia punya masalah itu sendiri. Jangan terlalu lihat dia pun berkat sampai lupa bahwa dia juga ada masalah. Karena kita juga ada berkat, tapi kita juga ada tiap hari urus orang pun masalah. Orang lain yang beli motor, dia tidak tidur di rumah. Masa cek dulu, cek apa? Tahu dia kredit koker. Dia punya urusan. Kenapa kita yang pusing? Di sini juga ada di sini. Lantai 1 atau lantai 2. Ini baik, jangan buka iri hati. Tidak baik itu. Orang iri hati, apalagi kalau tinggal di sini ada yang kos kok. Yang baju merah dong, ada yang kos-kos. Di kos tuh sendiri kok, ada tetangga. Kalau saudara tukang iri hati, bayangkan kalau tinggal berdampingan. Yang di sini dia tumis sayur, kas panas minyak, taruh bawang, tuh kan dia bunyi. Yang sebelah jutson lokal, dia bilang kas panas minyak, kas panas. Pas minyak pun panas begini, jo anak dong kasih tahu, mama bawang tidak Itu dia sudah lu percik air saja sudah apa? Wih, orang begini ini bisa mati dengan iri hati. Saya mau tanya dulu, kakak, yang kerja di Ramayana ini paling banyak laki-laki kok perempuan? Apalagi? Ada teori bilang begini, laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat, itu bukan belok. Dia pun maksud begini, kami laki-laki, kami bapak-bapak, kami suami-suami. Kalau gini tiba-tiba ada seorang perempuan cantik masuk, itu serempak kami pun kepala akan begini. Mau tahan kan maju itu tetap nah. Tapi kalau istri ada duduk di sebelah, kau lihat begitu akan jadi masalah. Itu nona cantik masuk itu kami pun kepala tetap. Hanya mata yang pindah begitu. Tapi perempuan melihat perempuan. Perempuan ibu-ibu itu kalau duduk sama-sama, terus ada laki-laki ganteng satu masuk, non tidak terlalu histeris, biasa-biasa, standar saja, tidak terlalu ringan. Tapi jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Jangan coba-coba yang datang belanja tuh nona-nona, ibu-ibu. Tas agak besar, rok agak pendek, sepatu agak tinggi. Itu saudara lihat ibu-ibu pusiku dan bibir. Untuk kasih tahu kawan di sebelah, dia pakai siku kok begini. Kalau kawan di sebelah lihat, dia pakai bibir kok begini. Kadang-kadang 3, 1, 2. Betul. Di Ramayana ada. Dong yang penjaga atau manajemen. Studi pusuk. Saudara, ada sebuah riset menarik soal waktu. Riset menarik soal waktu, dia bilang begini, kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk tidur, pernah tidur kok? Pernah Waktu yang dipakai untuk tidur itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. 23 sampai 30 tahun itu hanya tidur. Apalagi kalau tambah tua, tidur tambah banyak. Ini belum termasuk yang bangun terlambat dong. Ini juga tidak termasuk yang pendeta khotbah dia tidur. Itu tidak tidur. Itu bisa 36 itu malah. Kerja. Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, waktu yang dipakai untuk bekerja itu kira-kira 16 tahun. Durasi 78 jam per hari, 78 jam per hari. Kalau dia hidup 70 tahun, dia kerja kira-kira 16 tahun. Ini termasuk yang kerja pemalas dong, 16 tahun.
Nonton. Pernah nonton? Nonton apa? TikTok gitu. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu dipakai untuk menonton itu kira-kira 8 tahun. 8 tahun itu hanya nonton film-film Korea, Ikatan Cinta, story-story. Itu tidak termasuk yang malam-malam nonton sendiri, tidak termasuk itu. Yang sementara kerja-kerja kau nonton itu tidak termasuk. Di Ramayana ini ada yang dia HP pola rumit kok, ada kok. Yang dia pola mesti pakai sidik jari lah, kok ada kok. Dia polisi. Kok simpan rahasia negara apa yang dia harus nonton sendiri? Nonton. Jalan-jalan, pernah jalan-jalan? Di mana? Oh, Ramayana, betul, mantap. Saudara, kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. Itu hanya jalan-jalan. Pi Surabaya, pi Jakarta, pi Malaysia, pi Singapura, pi Niki-Niki, pi Fatukopa, pi itu 6 tahun. Jadi yang belum jalan-jalan tidak usah ragu ada waktu berapa tahun? 6 tahun. Jalan-jalan biaya sendiri. Jalan-jalan sendiri. Makan. Pernah makan? Oke. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk makan itu kira-kira 6 tahun. Bagi yang makan normal, pagi makan 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali, itu 6 tahun. Tapi kalau yang 1 kali makan tambah 3 kali, itu tidak mungkin 6 tahun, 9 tahun mengkali. Santai. Pernah santai? Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk bersantai-santai itu kira-kira 4 tahun setengah. Itu hanya santai-santai. Dia tidak ingin diganggu. Pokoknya dia tidak mau. Di sini ada yang pernah waktu COVID kemarin kerja dari rumah. Ada kok? Kerja dari rumah terus tiba-tiba dia bilang, tahu sinyal di sini kenapa kok? Nah, itu yang termasuk 4 tahun setengah pun itu. Tidak ingin diganggu. Kalau dia pulang tuh jangan coba-coba telepon. Itu soalnya masuk. Ganti nomor mangkali. Ganti di HP sekali. Oke. Sakit. Pernah sakit kok? Tidak mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta, saya begini-begini tidak pernah sakit. Omong kosong. Minimal pilek. Pilek sekarang bukan minimal. Pilek sekarang maksimal. Dulu kalau duduk sama-sama tiba-tiba ada yang bilang, hot, semua langsung bilang, selamat. Gitu. Coba sekarang duduk dekat orang tidak pakai masker, baru tiba-tiba, hot. Katanya, su vaksin. Pilek sekarang. Ini riset ini menarik. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk sakit itu kira-kira 4 tahun hanya sakit. Ini belum termasuk stroke. Tidak juga termasuk sakit hati. Saya mau tanya, di Ramayana ini ada yang pernah putus cinta? Ulang-ulang. Saya prihatin. Kalau saudara putus cinta itu kalau tidak segera move on itu bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Itu nyongkas foto dan dia pun tanta kita yang tersinggung. Pas itu fotonya dia capture itu foto terus dia lingkar merah di itu tanta pun kepala. Tanta model begitu. Kalau saudara sakit hati ini, nah, baik. Berdandan, pernah berdandan kok? Oh, ini riset bilang begini. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk berdandan tuh kira-kira 2 tahun. 2 tahun tuh hanya berdandan. Mandi lama-lama, keluar dat, mandi habis masih lapa dan lain, alas bedak. Alas dia pun bedak yang bukan alas. Alis, bulu mata, banyak. 2 tahun. Makanya di rumah tuh kalau sebilang siap, sudah mama duluan, mama siap. Tapi kadang-kadang juga bukan mama juga. Ini bapak dong, kadang-kadang ngeri. Ya, oke, terakhir ibadah. Ibadah. Kalau orang hidup 70 tahun dia ibadah berapa lama?
Ini riset bilang kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk ibadah tuh kira-kira 6 bulan. Bagi yang rajin. Itu yang Senin ibadah, Selasa ibadah itu 6 bulan. Tapi yang 1 tahun dia gereja 2 kali, tidak mungkin 6 bulan. Saya suka bilang di mana-mana, ada orang yang seumur hidup itu dia gereja mungkin 3 sampai 4 kali. Pertama, waktu anak baptis. Kedua, waktu anak sidi. Ketiga, waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau pi mana? Sudah dia di situ sudah mau. Kira-kira begitu. Nah, saudara lihat. Karena saudara punya waktu hari ini, waktu itu investasi terbaik, termahal, terbesar yang Tuhan kasih kita hari ini. Gagal menggunakan waktu, kita sudah gagal semuanya. Gagal semuanya. Tidak akan ada lagi kembali. Alkitab itu mengisahkan ada 3 waktu. Kronos itu waktu semacam siklus. Bangun pagi, mandi, siap ke kantor, pulang kantor bikin apa, itu kronos namanya. Yang kedua, waktu yang sangat amat panjang dari kekal hingga kekal. Di ketiga di Alkitab menyebutkan kairos, waktu Tuhan, atau berkaitan dengan momentum yang tidak bisa kembali lagi. Kesempatan hanya datang 1 kali. Di dalam kronos itu ada kairos sebenarnya. Tinggal sebagaimana setiap orang bisa memulai sesuatu. Keputusan-keputusan terbesar dalam hidup ini itu memang harus dihitung dengan waktu dan berani memulai. Kalau orang tidak berani, tidak bisa. Tapi bagaimana sekarang menggambarkan keberanian itu, saudara? Tuhan itu tidak pernah menjanjikan laut tenang, tidak pernah. Iman bertumbuh itu di tengah-tengah badai. Orang kalau semakin jauh berjalan, dia tahu bagaimana dia bersandar pada Tuhan. Yang bagaya-bagaya dong itu jalan belum jauh. Saudara pernah pi pantai kok? Pernah? Pi pantai mana? Lasiana, ke Pideng Sapa. Kalau saudara pi pantai, kan bermain-bermain di pinggir pantai itu kan air hanya sampai sini. Saudara bisa tendang-tendang gitu, siram-siram kau. Itu karena di pinggir pantai. Saudara bisa foto-foto, itu pinggir pantai. Coba masuk 500 meter di dalam coba. Pas perahu semua tenggelam, woi, perahu semua tenggelam, tolong foto. Yang bagaya-bagaya dong tuh di pinggir pantai. Saudara kalau jalan kaki, pernah jalan kaki? Di mana? Di Ramayana. Kalau saudara jalan kaki bisa kok tidak? Bisa. Tapi saudara lihat, jaraknya dekat. Tidak bisa jauh. Karena jarak dekat, kekuatan full ada pada kita. Karena kekuatan full ada pada kita, orang lain kita tidak butuh. Bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Karena kekuatan full ada pada kita. Coba lebih jauh sedikit. Naik ojek. Pernah naik ojek? Di pasar pernah? POS apa pernah? Tulisan ojek gas dari sini, dia gas mati. Saya yakin yang di belakang akan korek dia. Adi, pelan sedikit. Kenapa? Tanta pun ada tidak bisa. Join elemen tidak bisa tanta. Kok kenapa? Tanta hanya bayar 5.000 saja. Kok memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 sana pakai rem tanta. 10.000 dulu berpakai rem. Tapi poinnya dapat. Sudah semakin jauh berjalan, orang mulai takut, mulai belajar bersandar pada Tuhan. Yang bagaya-bagaya itu jalan di pinggir-pinggir pantai sebelum jauh. Lebih jauh lagi, naik bis. Pernah naik bis? Piatan Buah pernah? Bis malam pernah? Sinar Gemilang? Duduk di samping supir pernah? Itu oto lari camplong dengan TMF itu bok-bokan banyak. Hampir-hampir yang supir itu belum injak rem, kita yang mau angkat kaki kok ini. Jago hilang bapak. Ngiri yang bagaya-bagaya itu hanya jalan di mana? Belum jauh, itu jalan belum jauh. Lebih jauh lain, naik kapal feri. Pernah naik kapal feri? Di mana? Rotesa? Alor. Di Sabu pernah? Bikin oto?
Kalau saudara naik ferry, apalagi di Laut Sabu, bisa berenang 10 kilo juga. Kalau tenggelam di Laut Sabu, jago hilang Bapak. Tidak bisa. Apalagi musim timur begini. Saya baru kemarin datang dari Sabu. Memang kapal susah betul. Saya dan pesawat saja susah apalagi kapal. Saya melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Kalau musim timur begini masih ada kapal-kapal masih bisa jalan, kami jatuh. Ini kapal mau maju tidak, mundur tidak. Kalau dong tahu ada pendeta di atas datang, Pak Pendeta Yandi, iya kita ibadah. Di darat tidak ibadah Bapak, di Laut Sabu ibadah. Kalau kami ibadah di Laut Sabu itu menarik saudara, di bagian persembahan. Waktu persembahan itu kami tidak pakai tanggung persembahan, tidak pakai. Pertama karena memang tidak ada. Yang kedua, kami harus pakai dos. Kenapa harus pakai dos? Kalau ibadah di Laut Sabu itu saudara, waktu yang bawa dos itu sampai, itu sekali isi tangan begini, itu dapat berapa sah? Itu semua langsung masuk, tidak lewat otak, dia langsung begini, lurus. Beda kalau ibadah di darat, beda kok tidak? Beda nah. Revo. Ibadah di darat tuh beda kok tidak? Beda. Termasuk yang sebentar ini. Itu kalau yang persembahan datang tuh kita isi tangan di saku begini, itu kayak agak lama. Agak lama kok dia mata kita putar 2-3 detik. Itu mata kayak ada firasat itu gitu. Terus dia angka uang begini, dia isi begini. Terus yang persembahan selewat, baru dia kaget. Kenapa? Tadi beta isi yang merah. Ini yang baju merah dong. Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah naik pesawat? Gimana? Saudara pun suka berjalan. Kalau naik pesawat jangan naik yang ATR dong, naik yang Boeing dong, Airbus dong, terbang kira-kira 36.000 kaki. 36.000 kaki itu berarti kurang lebih 12 km di atas udara. Nah 12 km di atas udara itu pesawat belum jatuh kita semati. Itu dia baru mati sudah. Dia baru mati sudah. Di ketinggian 12 km itu saudara, itu kan sudah cukup aman, sudah bisa lepas dia punya sabuk pengaman, sudah bisa jalan-jalan, tidak rencana buang air kecil itu sengaja di belakang supaya orang tahu berangkat kok. Pas dia jalan begitu tiba-tiba lampu seatbeltnya menyala, terus ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang supaya kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu itu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat. Mau kembali kau buat apa? Itu jago hilang Bapak. Itu dia pulang dengan teratur. Itu mau kencing tunda. Pas dia duduk begitu ada anak kecil 1.000 di depan sebelah, dia tinggal kasih tahu, adik doa. Yang bagaya-bagaya dong jalan di dek-dek sebelum jalan jauh. Nah di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. 900 km per jam itu terlalu cepat toh. Itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi kalah, apalagi anak ojek dong di muka, lebih kalah. Nah di kecepatan pesawat yang seperti itu, dia tabrak awan, pasti dia guncang toh. Wah itu menarik waktu dia guncang. Waktu dia tabrak awan, pesawat guncang, semua langsung Yesus. Kalau di darat kaget memaki Bapak. Saya belum pernah dengar orang memaki di pesawat, belum pernah. Di Ramayana ada yang tukang memaki, ada. Kumpul kasih dia uang, beli tiket suruh berangkat. Pas yang musim hujan angin itu suruh dia berangkat. Itu pulang satu persekutuan doa di dia rumah. Bamaki hilang Bapak. Yang bagaya-bagaya itu baru jalan di pinggir jalan, belum jauh. Di Ramayana ada yang tukang bamaki.
Saya bicara dalam nama Tuhan Yesus, berhenti bamaki, berhenti. Kenapa? Saya di mana-mana saya bilang, bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Barang dan diam-diam di situ omong untuk. Kalau ada anak kecil bamaki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima. Namanya dia tidak mengerti toh, anak kecil. Tapi coba kayak anak kecil itu kalau dia mandi habis, biar dia tidak pergi apa-apa. Dia pun bapak dan mama pun tamu ada, dia bisa keluar, dia datang jalan-jalan. Kan dia anak kecil, dia tidak mengerti itu. Betul atau tidak? Nah coba sekarang, coba dia pun bapak tuh. Coba dia pun bapak mandi habis begitu, terus ibu-ibu dong ada duduk-duduk tuh. Dia kalau hai besti, wah itu bisa bahaya. Jadi yang tukang bamaki berhenti sudah. Amin kok. Saudara hanya punya hari ini, masa isi dan bamaki. Ini mulut nih pakai dembai, jangan tukang bamaki. Amin kok. Di sini ada yang tukang bamaki. Di lantai 1 ke lantai 2. Berhenti sudah. Itu mulut pakai baik-baik, bamaki lagi. Kita hanya punya hari ini. Berhenti minum sopi. Kalau kita hanya punya hari, di sini ada yang tukang minum sopi, pakai baju warna putih. Wedong ke pusanaan. Berhenti sudah. Saudara, katakanlah foto ini waktu periksa ternyata kotompu hati sebelah tidak ada, separuh hati telah pergi. Terus kita bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni kau tidak? Tuhan ampuni kau tidak? Ampuni kau tidak? Ampuni. Kau Tuhan baik. Tuhan ampuni. Tapi waktu Tuhan so ampuni itu separuh hati yang telah pergi itu dia datang kembali. Dia datang kembali kok tidak? Tidak. Karena itu kalau saudara punya hari ini, tolong jaga baik-baik hari ini. Bapak-bapak, anak-anak muda, pakai waktu terbaik itu untuk yang betul-betul untuk istri, untuk Tuhan, untuk yang terbaik. Saya berkhotbah tentang buah roh, saya bilang begini. Di buah roh itu ada yang dia pun nama kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan. Tapi saya bilang begini, kita suami-suami di NTT ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Bermaksud apa? Bapak, kita suami di NTT ini kalau sudah lemah itu baru kita pun lembut. Kalau ada sakit semua mati itu baru takut dia pun lembut. Itu dia akan ngomong, Mama terbaik. Tuhan tidak salah. Mama, bapak-bapak itu kalau ada lemah. Tapi coba kalau dia masih kuat, kalau dia masih kuat. Kalau dia masih kuat itu, tidak. Bapak jangan terlalu. Kan kita hari ini berita Injil itu kan berita pembebasan. Saya selalu bilang begini, banyak orang bukan berikan pembebasan, dia justru bikin takut orang. Padahal yang tukang bikin takut itu datang dalam nama Tuhan, datang dalam nama setan itu. Kalau dalam nama Tuhan kan pasti dia bikin baik. Saya mau pakai contoh untuk memahami maksud ini. Mama-mama, hari ini om-om semua. Mama-mama, kalau kasih makan anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun itu kan susah toh. Jangan kasih takut dong. Kasih tahu bapak dia nak makan makan biar sehat. Ayo sayang makan Ini anak tidak mau makan makan teh om datang. Itu om tidak datang. Di sini ada om-om yang biasa bakas takut. Siapa pun itu. Mama
mama. Kalau anak malam-malam tidak mau tidur, tugas kau dia baik-baik. Adek, bobo tidur sudah sayang. Ayo, semalam ini. Adek bobo papa dan mama sudah lain. Ayo, kalau dia belum adek, tidur sudah. Kalau tidak papa dan mama tidur duluan Kira gini. Ini anak tidak mau tidur. Dia pun bapak dan dia pun mama sepakat kas mati lampu. Terus bapak keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Bapak sengaja garu jendela. Terus dia pun mama sengaja kaget tidak. Om aja suboboan. Di Ramayana sini juga ada. Ini tipu-tipu ini. Tidak boleh itu. Kenapa saya omong ini? Covid ini kan kurang lebih 2 tahun. Ada banyak orang tua tuh curhat ke saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, ini anak dong setelah lalu. Kenapa? Kok kami telepon dong nih, anak dong. Yuk, kamu di mana? Ada nih. Datang jemput bapak mama dong, kok pasir sedikit dulu. Piramayana kok, di jalur 40 kok, Pengkase. Pokoknya bawa dulu kok. Ini anak dong jawab kita bilang begini, sutua-tua nak tidur diam-diam. Corona ya Allah. Bayana kita minta mau pasiar dong kas taku kita dengan corona. Terus saya bilang begini, bapak dan mama saya prihatin. Saya prihatin dengan dong setelah lalu betul. Orang tua minta tolong tapi dong tidak mau. Saya prihatin. Tapi yang kedua, coba bapak dan mama pikir baik-baik dulu. Coba ingat-ingat. Jangan sampai dulu dong masih kecil bapak mama ada tukang kas taku dong. Kalau kecil bapak dan mama kas taku sedong, sekarang kan bapak dan mama tua dong besar, dong kas taku kembali bapak. Apa yang saudara tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada kita. Hanya punya hari ini. Jangan suka bully. Di sini ada yang tukang bully. Dia ada di sini. Saya tunjuk. Bully. Kadang-kadang ketemu orang NTT itu rasa itu main gila, padahal itu bikin sakit hati orang. Kalau anak dia pukulit gelap sedikit kita panggil dia black. Angin anak rasa kikar mana kok? Kayak apa kok? Nanti anak datang kau bilang salam. Dia bilang suara ada mah dia orang dia. Bosen terus bayangkan. Di Ramayana ada. Tunjuk kami dia dulu. Orang suka lalu betul. Kalau anak rambut keriting sedikit keriting. Akhirnya anak ini tumbuh dalam ketakutan. Kasihan dia tuh. Hei saudara, kita tuh tidak pernah memilih untuk mau rambut air, kok rambut keriting itu tidak bisa. Tidak bisa pilih. Kok memang kalau begitu su. Saya khotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Ya rambut lurus itu dibelai tidak terlalu enak. Mungkin karena lurus jadi belicin. Kita belai, kita bilang sayang, itu tidak dapat lah, tidak. Sayang, yang keriting itu menarik kalau kita belai. Sayang, lebih. Jadi jangan terlalu apalah begitu. Saudara, di bagian terakhir saya mau kasih tahu kita tentang waktu ini. Saya berkhotbah tentang berdoa dan bekerja. Saya kasih tahu kita begini, saudara, dengar ini. Doa, kerja, doa. Saya terima kasih sekali kan di Ramayana. Tempat saya tidak pernah bayangkan tempat yang seperti ini dia bisa buat acara seperti ini. Tapi baiklah, kita bersyukur kesempatan selalu ada. Terima kasih untuk manajemen dan semua kita yang ada. Terima kasih. Saya mau kasih tahu kita begini. Kalau doa dan kerja kita kelompokkan orang bisa dalam kelompok. Pertama,
Ada orang yang kerjanya kuat sekali, tapi doanya lemah sekali. Di Ramayana ada. Itu orang pun kerja tuh ngeri, sibuk. Bahkan kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Separuh sempat ganti pakaian, dia sudah tidak sempat lagi. Kalau omong sibuk itu, dia rasa dia pun derajat tambah naik. Kakak, kita ibadah, saya sibuk. Itu omong sibuk itu kayak dia. Orang seperti ini, saudara, jangan coba-coba panggil dia untuk doa makan. Kakak doa makan, sembarang segera. Orang seperti ini satu saat kerja akan menjadikan dia budak. Dan orang seperti ini, saudara tahu, dia mungkin tahu bagaimana cara mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara bagaimana menikmatinya. Dia mungkin tahu cara bagaimana menjadi kaya, tapi dia tidak tahu cara bagaimana menjadi bahagia. Kumpul uang banyak-banyak, maksudnya pernah jalan-jalan di Surabaya. Satu telepon, yuk, saya di Surabaya, enaknya pasir-pasir. Tidak Bapak, terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sudah perujukan dulu baru dia pidis. Padahal uang ada banyak. Saudara tahu, uang tidak bisa beli barang yang lain. Uang banyak itu bisa beli tempat tidur yang mahal. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa beli AC 2 PK untuk taruh di kamar, bisa atau tidak? Bisa. Tapi uang yang banyak tidak bisa beli rasa mengantuk. Saya bisa. Bagus kamar, bagus ini, bagus AC lagi, tidur bola bale, tidak bisa. Tapi pasar impresnya kota. Ini orang diduri satu. Kita mana? Bisa tidur sana diduri. Mabok dari tadi malam. Kerja kuat, doa lemah. Itu terakhir. Dia terlalu semangat. Pasti anak baruan. Kedua, kebalikan dari itu. Doa kuat, kerja. Di Ramayana ini ada yang doa sayang kuat, kerja lemah ada. Itu ini plafon dan rusak buang semua. Sudah, kita berdoa saja kita. Itu yang pengunjung yang datang mau bayar, dia sudah kita doa sah. Saudara tahu, orang yang doa kuat, kerja lemah, dia hanya berharap pada mujizat. Mujizat itu ada, tapi jangan bersandar pada mujizat. Tuhan datang ke dunia juga bukan untuk bikin mujizat. Satu saat Tuhan Yesus lapar. Iblis bilang begini, kalau engkau anak Allah, rubah batu itu menjadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah atau tidak? Tuhan Yesus bisa rubah atau tidak? Lalu kenapa dia tidak mau rubah? Dia mau kasih tahu begini. Pertama dia tidak mau ikut, iblis pun mau. Tapi yang kedua mau kasih tahu, kamu berproseslah sedikit. Masa mau makan roti saya pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat, itu tiap hari di Borneo tuh mujizat terus. Mujizat roti kelapa lah, mujizat donat lah, mujizat. Kerja sedikit, berproses sedikit. Kita ini kayak apa kuang? Saya mau tanya kita dulu. Kalau tangan kanan gatal artinya yakin. Woi, kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat uang, itu berarti orang koreng tuh kaya raya. Kok itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal habis. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Gatal bukan gatal. Tuhan beri makan kepada burung pipit, tapi tidak dengan melemparkan gandum di dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar. Resiko kena fiti. Tahu fiti? Pernah fiti? Apa sih? Ora et labora, apa artinya ora et labora? Oh, itu hanya 75 dia pun nilai. Ora berdoa dan bekerja hanya 75. Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras.
Ora et labora artinya dan bekerja keras. Jangan balik doanya yang keras-keras, kehabisan tenaga. Akhirnya kerjaan suruh berdiri kok. Ini pelanggan datang bilang selamat siang. Cari apa? Terus pelanggan bilang cari hal. Saudara, berdoa dan bekerja. Toh, amin kok? Ah gitu. Ketiga, orang orang kalau kerja doa lemah, sesungguhnya dia sudah tidak ada lagi di dunia. Yang di dunia ini, dia tahu bahwa ada harus dia kerjakan. Ada hal yang perlu dia doakan, kan dia tidak bisa, dia butuh doa sah. Betul kok tidak? Yang kita sudah kerjakan ini kan sudah, tapi kita butuh doa. Begitu. Orang yang kerja lemah dan doa lemah, itu dia hidup hanya menghayal sah. Coba kalau beta yang manajer, suruh dia berhenti Ini orang yang kerja lemah, doa lemah tuh, dia suka mengucapkan ini kalimat. Dia suka bilang begini, Pak Pendeta, hidup itu mengalir saja. Saudara pernah dengar itu kalimat? Setuju itu kalimat? Kalau saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena mengalir itu pakai prinsip air, bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC, mau pasti mengalir. Kita yang mengatur. Yang terakhir, orang yang kerja kuat, doanya juga, nah itu yang tadi. Orang yang kerja kuat, dia tahu kapan dia harus bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama-sama dengan keluarga, kapan dia mesti berdiam diri dan membiarkan Tuhan yang kerja. Itu paling indah dalam hidup. Ramayana su aturin baik toh, sudah atur di manajemen semua yang baik, cara terima tamu semua. Kasih berdoa Tuhan yang atur di pemberkat. Makanya berdoa. Amin, amin, amin. Setiap hari status hanya terserah kasa, terserah Tuhan. Iyo, saudara lihat sekarang terkoneksi antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita imani dan apa yang kita lakukan. Betul kok tidak? Kadang-kadang kita hidup nih untuk kapan kok? Tidak mau berproses lagi. Tentang proses saya mau kasih tahu saudara. Dulu di dunia ini hanya ada satu binatang yang dipunama ayam. Tahu ayam? Ayam. Itu ayam hanya dimakan ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul satu ayam yang dipunama ayam potong. Akhirnya ini ayam yang tadinya hanya ayam berubah menjadi ayam kampung. Jadi ayam kampung. Akhirnya bikin kita sebenarnya ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Kita jadi bingung dengan ini bahkan. Tapi saudara, ada ayam kampung di rumah? Ada kok? Betul ada? Bagi dong. Ayam kampung itu kita pelihara 1 tahun itu dia masih kecil. Masih kecil. Tapi dia pun daging enak kok tidak? Kalau dijual mahal kok tidak? Kalau dia betina bisa bertelur kok tidak? Karena ini ayam tahu proses. Itu ayam potong itu. Ayam tidak tahu proses. Kita baru pelihara 1 bulan saja mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, kalau dia langsung tuh begini. Tapi itu ayam tuh mama dong pulang dari pasar ikat salah di motor di kaki patah. Anak-anak dong pakai kanal pot racing gas-gas di samping kandang, besok kita ayam mati. Kok ayam tidak tahu proses itu nah? Berproses sedikit. Amin kok. Kerjakan yang kita punya. Selebihnya tugas setengah Tuhan atur. Tuhan atur. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Nah, itu soal di sini. Iman ini kasih tahu di otak. Otak, yuk, lu tahu kok tidak? Tidak, lu kasih tahu dulu. Otak, mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi, otak, lu tahu mati hidup Tuhan yang atur. Maka otak tolong kasih tahu kaki, kalau ada otot trek lari kincang lewat muka, kaki jangan lompat di tengah jalan.
Bisa bertangkap toh? Tuhan menyiapkan depan bagi kita, amin. Ada masa depan dalam nama Tuhan, amin. Saudara percaya? Oh, saya percaya. Tuhan siapkan masa depan untuk sepanjang 3 orang, saya sangat percaya. Koma. Tapi yang antar itu anak dan pergi sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Dia pembapa dong. Siapa yang kan kalau sibuk bangun pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk ya Tuhan, tolong jemput adik dong. Tuhan yang jemput pulang kita menangis, Bang. Kerjakan saja tutup pembagian. Nanti Tuhan atur dia pembagian toh. Amin kok tidak? Ada permintaan pertama dalam doa Bapa kami. Habis ini selesai sudah. Permintaan pertama dalam doa Bapa kami dia bilang begini. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Permintaan pertama itu minta makan. Penting kok tidak makan? Yakin penting? Betul-betul. Nah, kenapa banyak ibu-ibu tidak makan malam? Oh, ya. Baik, lanjut. Saudara lihat. Ini doa ini menarik waktu itu. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini mau kasih tahu bilang begini. Kalau doa yang seperti itu berikanlah pada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ini doa waktu awal hari, tengah hari, atau akhir hari? Awal, tengah, atau akhir? Awal. Memang awal. Sebab kalau dia doa di tengah, nanti dari awal sampai tengah dia makan apa? Ya ini di awal. Pertanyaannya sekarang adalah awal hari dimulai jam berapa? Jam 5 ke 6? Jam 1 ke 2? Atau tergantung bangun tidur? Orang-orang di sana itu dong pun cara menghitung hari. Orang Yahudi hitung hari beda dengan kita. Awal hari dimulai pada hari sore waktu matahari mau terbenam. Jadi begini, Tuhan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Karena habis ini kami tidur. Habis ini tidur. Minta makan es tidur. Kenapa? Kita sudah tanam yang kita punya, siram itu kita punya, kita sudah lakukan. Kamu tidur. Refleksinya jelas, saudara. Refleksinya jelas. Saudara lihat. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan 40 tahun. Roti yang mereka makan yang cuma-cuma itu Tuhan berikan kepada mereka. Mereka pungut pada waktu mereka bangun tidur, tapi Tuhan mengerjakannya pada waktu mereka tidur. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu yang bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh-jauh malam dan makan roti yang kamu dapat dengan susah payah, sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Minta habis tidur biar Tuhan berikan. Saya juga pikir betul orang kalau tidur malam itu lebih banyak kita tambah segar. Tidur siang kalau lebih banyak ke badan kenoi. Karena Tuhan suatu kita pusat tubuh ini ada yang harus lepaskan pada waktu malam. Saudara, Kain bunuh dia adik Habel. Waktu itu Tuhan suka tahu, Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat, dosa di depan pintu sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Kain tidak mampu berkuasa atas dosa itu, dia bunuh dia adik Habel. Terus dia bilang, hei Kain, tanah yang kau usahakan tidak akan beri hasil yang baik. Saya bikin singkat itu kalimat, dia bilang begini, muka muram, hati panas, berkat jahat. Sama-sama 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat. Dan satu hal yang bisa bikin kita muka muram adalah tidak tidur malam. Coba saudara buka kios terus malam-malam tidak tidur. Baru orang bertanya bilang, Tanta, ada mie. Dia tante bilang, oh nah. Besok tutup itu kios. Kenapa kamu tidak beli di situ? Tante pemuka. Muka muram, hati panas, berkat. Tuhan berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Secukupnya itu berarti yang pas-pas. Dan itu Tuhan yang tahu. Ini sama kayak survei. Kita pinjam uang di bank. Pernah pinjam uang di bank kok? Kalau di koperasi harian kok mingguan. Nanti mereka tolong kau jangan datang lah.
Kalau kita pinjam uang di bank itu kan ada survei, itu udah kasih tahu ini cek kelayakan. Yang ini 100 juta, ini 50, ini tidak usah. Yang ini. Kenapa? Karena kita ini pada waktu mau pinjam itu tiap hari kita di bank. Pada waktu pengembalian itu tiap hari orang bank yang datang di kita rumah. Kita coba tukar kembali begitu. Jadi berikan yang secukupnya. Kita nih yang kadang-kadang rasa tidak cukup. Kadang-kadang kita rasa tidak cukup. Ini kita pun tradisi doa makan itu tidak tahu siapa yang ajar. Tapi yang doa makan itu suka ucapkan 3 kalimat. 1, Tuhan berkatilah berkat Tuhan ini. Amin kok. Kedua dia bilang, berkatilah orang-orang yang sudah menyiapkannya bagi kami. Ketiga ini masalah. Tuhan berkatilah orang-orang yang susah makan itu. Kenapa begitu? Itu salah kok Pak. Salah. Gimana dia pun salah? Saudara lihat, supaya jangan sesat. Lihat. Kita berhadapan dengan makanan satu meja besar ini. Terus kita berdoa, Tuhan, tolong urus orang susah dong Tuhan. Karena saya mau makan kas habis yang ini semua. Nah, itu dia pusat. Harusnya setiap kali tambah nasi itu doa baru. Di piring pertama bilang Tuhan terima kasih. Di piring kedua lihat ulang-ulang itu nasi terus bilang Tuhan, sebenarnya ini orang susah punya Tuhan. Tapi saya ambil kok saya makan Tuhan. Ini sudah tambah 3 kali pulang masih bungkus lagi. Tapi minta Tuhan urus orang susah. Ini jangan gemuk sendiri. Nanti jam 3 sore orang ada tidur enak-enak, kita ada pakai jaket training, kau lari keliling ini jalur tidak akan turun. Sampai kita tahu bahwa berkat-berkat yang Tuhan kasih kita itu ada orang lain punya di situ. Supaya kita berdoa, Tuhan berkati itu orang susah dong. Tapi pakai saya sebagai saluran berkat atas. Amin kok. Saudara, berabad-abad lamanya orang timur ditetes. Di sini ada yang orang timur? Tidak usah angkat tangan. Kita pemuka sama semua. Berabad-abad lamanya orang timur di TTS suka menyebutkan kata ini, PKK. PKK itu artinya poe kalan-kalan, raba sembarang itu. Di sini ada yang tukang raba sembarang. Ada yang anggota PKK. Sepupu bapak itu saya ingat, bapak bilang begini, anak jangan keluar malam. Saya bilang kok kenapa? Bapak bilang karena setan suka daun muda. Saya bilang apa? Namanya setan suka lalapan. Bapak bilang anak kecil, anak saya omong lu tidak. Saya bilang bapak, saya minta maaf, saya minta ampun bapak, saya minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu bapak. Setan yang sekarang ini mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering, kok dia bawa semua. Yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat kok tidak? Anda mengatakannya. Karena itu pakai ini hari bye-bye sudah amin kok. Soalnya usah terlalu pikir jodoh. Biasa. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Jadi kamu pun tugas itu serlo. Tuhan memberkati kita kemuliaan bagi Tuhan. Kita tepuk tangan juga untuk Ramayana. Saya berdoa dan berharap supaya ini bukan kali yang pertama saja. Semoga ada satu waktu lagi, pakai 6 bulan ke depan, apakah 1 tahun ke depan, tapi kita masih baku dapat lagi di sini. Kita percaya di tempat di mana kita berdoa, berkat Tuhan dicurahkan di sana. Tidak mungkin tidak. Dalam persekutuan dengan Tuhan Allah tidak ada jeripaya yang sia-sia. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan.